Tsumma qala al-musannifu rahimahullah wa usulul fiqhi. Nah, sekarang kita masuk nih pada tema usul fikih. Apa itu usul fikih? Wa usulul fiqhi usul fikih emang seru, lanjut sampai subuh. Habis subuh saya ada acara. Itu sampai pukul 2 acaranya. Ya, tidur repot nih. Tidur di acara ntar. Wa usulul fiqhi alladhi wudi'a fihi hadhil waraqat. Wa usulul fiqhi, dan yang dimaksud dengan usul fikih alladzi wudi'a fihi hadhil waraqat, di mana kitab waraqat ini temanya adalah usul fikih. Ya, masyaallah. Usul fikih alladzi wudi'a fihi hadhil waraqat, di mana dalam tema kitab waraqat ini adalah usul fikih. Nah, kita akan bahas usul fikihnya apa itu. Kalau turukuhu adalah jalan-jalan fikih. Turukul fikih, jalan-jalan fikih. Apa maksudnya jalan fikih? Jalan raya bukan, tapi jalan untuk istimbat. Apa itu jalan untuk istimbat? Penggalian hukum. Jadi ketika para ulama mujtahidin ini menggali hukum, ada kaidahnya, ada dasarnya. Ada dasarnya. Turukuhu, dalil-dalil fikih. Jadi yang dimaksud turukuhu di sini bukan sebatas jalan, tapi jalan untuk menggali hukum. Apa itu jalan menggali hukum? Dalil-dalil, kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i misalkan. Jadi Imam Syafi'i itu membuat atau meletakkan rumus, meletakkan kaidah. Dari kaidah-kaidah tersebut orang yang mujtahid akan menggali hukum. Jadi bukan mujtahid dadakan. Ya, ada orang yang gampang-gampang ngambil hukum langsung dari Al-Qur'an, hadis. Ya. Jadi tidak mudah istimbat itu, butuh ilmu. Butuh ilmu, butuh kaidah. Bukan gampang-gampang langsung Al-Qur'an, langsung hadis. Tidak butuh para ulama. Turukuhu ay turukul fikih ala sabilil ijmal adalah dalil-dalil fikih. Jadi turuk di sini adalah dalil-dalil fikih. Turukul fikih ala sabilil ijmali. Apa maksudnya ala sabilil ijmal? Boleh nanya masalah ilmu fikih? Ya bisa, tulis aja. Ala sabilil ijmal. Sabilin secara global, kaidah fikih secara global. Apa maksudnya secara global? Tidak ditentukan terhadap satu permasalahan. Kadang ada dalil tapi khusus satu permasalahan. Contoh nih, aqimus sholah, berarti ini dalil kewajiban sholat. Aqimuz zakah, dalil kewajiban bayar zakat. Kutiba alaikumus siyam, dalil kewajiban puasa. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dalil kewajiban haji. Berarti dalil-dalil yang digunakan seperti itu namanya dalil tafsili. Jadi ada dua istilah nih. Dalam ilmu usul fikih ada dua istilah. Ada dalil ijmali, ada juga dalil tafsili. Dalil ijmali, ada juga dalil tafsili. Jadi dalil tafsili, kenapa di mufrad alam gak pakai tanah? Ya zaidu. Ya ada itu di Ibnu Aqil. Tapi saya lupa kenapa alasannya. Di Ibnu Aqil munada mufrad alam itu ada. Kalau yang punya kitab Ibnu Aqil ada. Tapi Al-Fakir ya kurang tahu, lupa. Turukul fikih ala sabilil ijmal. Jadi dalil-dalil fikih yang secara global. Apa artinya secara global? Tidak dikhususkan pada satu permasalahan. Seperti apa contohnya? Nih, langsung contoh. Kamu telakil amri. Seperti perintah. Perintah ini dalil. Perintah dalil.
Wa mutlaqun nahi, dan seperti juga larangan. Larangan ini dalil. Kenapa kamu kok tidak melakukan zina? Karena ada larangan dari Allah. Larangan itu dalil. Ya, larangan itu dalil. Tapi apakah dalil keharaman zina itu hanya menggunakan dalil ijmal saja? Tidak. Tapi dalil ijmal itu dalil. Wa fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga pekerjaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ijma' wal qiyas istihab min haitsul bahs an awwaliha annahu liwujud. Ini beliau ini mengumpulkan beberapa kalimat ini, lalu jawabnya ada di sini. Jadi menunjukkan pekerjaan tindakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wajib. Ya, menunjukkan wajib. Ijma' ulama ijma' para ulama. Allah nih. Mutlak dari sini nih. Mutlaqil amri. Amar, perintah itu wajib. Ini dalam Allah, ini dalam ilmu balaghah namanya laf nasyar murattab ya. Jadi yang belajar balaghah ini beliau Imam Mahalli menggunakan laf nasyar murattab dalam balaghah. Dalam ilmu badi'nya ada laf nasyar murattab. Jadi menyebutkan beberapa runtutan, kemudian menyebutkan runtutan yang lain lalu dikembalikan sesuai dengan runtutannya. Perhatikan di sini. Mutlaqul amri lil wujub. Jadi digabung ya, mungkin digabung sendiri. Mutlaqul amri lil wujub. Wan nahi lil hurmah ya. Nahi lil hurmah. Fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal ijma' wal qiyas tishab. Hujjah. Masya Allah. Berarti Imam Mahalli bukan hanya alim dalam satu fan ilmu. Jadi Masya Allah luar biasa. Di sukanya saya pada Imam Mahalli itu selalu ngasih kode ya. Dalam karangannya itu ngasih kode seperti yang disebutkan di sini. Ini menggunakan kode balaghah nih. Kamu telakil kamu telakul amri wan nahyi wa fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perintah itu wajib ya. Kalau ada perintah itu hukumnya wajib. Dalil enggak? Dalil. Kalau ada larangan berarti haram. Kalau ada tindakan Nabi, ijma' para ulama, qiyas, istishab. Istishab tahu enggak? Istishab adalah menjadikan hukum yang awal dan dikekalkan sampai hukum sekarang. Masya Allah, syukron katsiran ya Syekh Angel nih. Allah ya Karim. Allah yaftah alaikum wa alaina jami'an ya Rabb ya Rabb ya Rabbal alamin. Wal istishab. Jadi istishab nih contohnya nih. Tadi ketika waktu sholat isya saya punya wudhu. Sekarang tapi apa saya batal wudhu apa tidak? Ragu, maka saya istishab sekarang. Jadi hukum yang tadi itu ditetapkan sampai sekarang, itu namanya istishab. Mafhum? Jadi semuanya ini ijma dari ijma, nabi, ijma, qiyas, istishab, semuanya adalah hujjah. Jadi itu namanya dalil ijmali. Ya. Itu namanya ijma ijmali. Nah, di sini ada yang bertanya nih, perbedaan nakirah dan umum. Itu dalam usul fikih ya. Umum itu istilahnya mutlak ya. Jadi ada dalam usul fikih ada istilah mutlak, ada istilah am. Beda gak? Beda. Kalau am itu kalau dalam ilmu nahwu namanya, kalau am itu namanya umum syumuli. Ada umum syumuli. Kalau mutlak itu keumumannya bersifat badali. Ini contohnya. Dalam ayat innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia. Siapa yang dimaksud manusia? Semua manusia yang beriman, yang tidak beriman, lafi khusrin, itu ada dalam kerugian. Oleh karenanya oleh Allah Subhanahu wa taala dikeluarkan orang-orang yang beriman, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman.
Kenapa orang-orang yang beriman itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena alladzina amanu itu masuk dalam annas. Jadi annas ini sifatnya itu umum. Itu yang dimaksud dengan umum. Tapi ada sekarang istilah nakiroh atau mutlak. Kalau mutlak itu bukan semuanya, tapi bersifat satu tapi hukumnya umum. Contoh nih, a'ti hadza rajulan, kasih ini pada seorang lelaki, ya, kasih benda ini pada seorang lelaki. Jadi saya itu bisa ngasih pada si Zaid, Pak, bisa ngasih pada si Bakar, bisa ngasih pada si Umar. Tapi apakah semuanya dikasih? Tidak. Nah, beda gak? Beda. Tapi kalau khuliqal insanu dha'ifan atau innal insana lafi khusrin, berarti semuanya tanpa terkecuali. Hukum langsung ditumpahkan pada mereka semua. Tidak ada yang dikecualikan, kecuali misalkan ada yang menggunakan pengecualian. Insya Allah bisa dipaham ya, bisa insya Allah dipaham. Untuk usul fikih pemula ya, saya juga pernah mengunggah beberapa video, mungkin sampai sekarang 39 ya, 39 video di kajian kitab salaf yang ada di YouTube ya. Kebetulan saya juga di sana ada kajian Al-Khulasah fi Usul Fikih. Jadi itu sangat cocok sekali untuk dipelajari. Ya. Ya lanjut ya. Fasal ini. Wa ghairu dzalika mimma sayati ma'a ma yata'allaqu bihi. Wa ghairu dzalika mimma sayati ma'a ma yata'allaqu bihi, dan juga hal-hal yang lain akan dibahas seperti halnya yang akan dibahas oleh beliau berhubungan dengan semua yang berhubungan ya. Wa khairu dzalika mimma sayati, dan juga banyak sekali hal-hal yang akan dibahas dalam usul fikih beserta yang berhubungan dengan usul fikih. Pembahasan apa ini? Ini pembahasan usul fikih. Sekarang masih dalam usul fikih. Apa itu usul fikih? Yang dimaksud usul fikih adalah kaidah-kaidah umum ya, kaidah-kaidah umum dalam istinbat. Apa yang maksud kaidah umum? Tidak tertentu pada satu permasalahan, seperti pekerjaan Nabi itu dalil umum atau tidak? Umum. Apakah pekerjaan Nabi itu dalil adalah dalil sholat? Tidak ya. Jadi tidak tertentu pada satu permasalahan. Bi khilafi ma, di sini jelaskan. Ini mungkin lebih jelas di sini. Allahu karim. Minum dulu ya, masya Allah. Allah. Bikhilafi turuqihi ala sabili tafsil. Berbeda halnya dengan dalil-dalil fikih yang bersifat tafsili. Apa ya dalil-dalil fikih yang bersifat tafsili? Kebalikan dari yang bersifat ijmali. Dalil fikih yang bersifat ijmali adalah dalil fikih yang tidak diarahkan pada satu permasalahan, sifatnya mutlak, global. Contohnya seperti ijma itu hujjah, qiyas hujjah, perintah itu wajib, larangan haram. Nah, namanya itu dalil-dalil global. Beda halnya dengan dalil-dalil yang bersifat tafsil. Seperti apa dalil-dalil yang bersifat tafsil? Seperti aqimus shalah. Jadi apa yang dimaksud dalil tafsili? Dalil yang difokuskan pada satu permasalahan. Contoh nih, nahwu aqimus shalah. Seperti dalil aqimus shalah. Dalil atau tidak nih? Dalil aqimus shalah. Hendaklah kalian mendirikan sholat. Berarti dalil apa nih? Dalil kewajiban sholat. Dalil ijmali? Bukan, namanya dalil tafsili. Wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Ya. Dalil apa nih? Dalil keharaman zina. Ini hanya dikhususkan pada zina saja. Berarti dalilnya tidak bersifat global, umum, tidak. Khusus pada zina. Maka dalil-dalil seperti ini bukan usul fikih. Jadi usul fikih itu hanya dalil-dalil
yang bersifat global, bersifat umum. Jelas insyaallah ya, jelas. Fa salatuhu sallallahu alaihi wasallam fil Ka'bah kama akhrajahu Syaikhan wal ijma'. Syukran ya Syekh Rozum, Allah ibarik fik. Fa salatuhu sallallahu alaihi wasallam fil Ka'bah kama akhrajahu Syaikhan. Maka salat Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu di dalam Ka'bah kama akhrajahu Syaikhan, di mana riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat di dalam Ka'bah itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Syaikhan. Wal ijma' ala anna li bintil ibni, dan juga ijma' para ulama, bahwasanya anna lil binti sudusa ma'a bintil ibni binti sulbi. Jadi ada bintus sulbi, ada bintul ibni, ya ini dalam faraid nih. Nih, sekarang ini kasih contoh nih. Allah, karena ini ilmu faraid, jadi saya nulis terlebih dahulu. Ada bintun. Bintun ini anak perempuan. Bintusul bin, ya, anak perempuan langsung. Ada bintubnin. Jadi ini cucu perempuan dari anak laki-laki, bintubnin. Perhatikan, dalam ilmu faraid, ya, dalam ilmu faraid bintun ini ketika bersama dengan bintubnin atau bintubnin bersama dengan bintun, bintun ini mendapatkan bagian 1/2 atau separuh harta. Adapun bintubnin itu mendapatkan 1/6. Jadi bintubnin di sini mendapatkan 1/6 karena bersamaan dengan bintun sulb, bintu sulb. Ini sudah ijma' para ulama. Apakah ijma' para ulama bahwasanya bintubnin? Nih. Apakah ini sudah ijma' para ulama ya? Nih, ijma' para ulama. Jadi para ulama sepakat bahwasanya cucu perempuan dari anak laki-laki, apabila di sana ada anak perempuan dari si mayit, maka bintubnin atau cucu perempuan dari anak laki-laki tersebut akan mendapatkan 1/6 harta. Bintun akan mendapatkan 1/2. Ini sudah ijma' para ulama. Nah, coba lihat ini baroh beliau. Masya Allah, luar biasa nih. Wa ijma'ala anna li bintil ibni. Bahwasanya bintul ibni ini akan mendapatkan bagian berapa? Bagian sudus, ya. Sudus ini 1/6 ya. 1/6 sudus. Kapan? Ma'a bintis sulbih, ya, bersama dengan bintun, anak perempuan langsung. Haitsula asibalaha, apabila tidak ada yang mengasobahkannya. Ya, kalau ada yang mengasobahkannya mah muasib. Contoh nih, ada yang mengasobahkannya. Kalau ada yang mengasobahkannya, ya tidak lagi mempunyai bagian 1/6. Contoh nih, di sini ada bintun, ada anak perempuan, juga di sini ada cucu perempuan dari anak laki-laki, dan juga ada cucu laki-laki dari anak laki-laki atau istilah ibnubnin. Nah, jadi ada orang meninggal, kemudian meninggalkan ahli waris. Ahli warisnya 3. Ada bintun, anak perempuan, ada bintubnin, ada cucu perempuan dari anak laki-laki, ada juga anak laki-laki dari anak laki-laki. Maka bintun di sini itu mendapatkan bagian 1/2, ya. Nah, bintun di sini mendapatkan bagian 1/2. Ya, syukron ya Boki, Masya Allah, Allah ibarik fi. Bintun mendapatkan bagian 1/2. Bintubnin apakah mendapatkan 1/6? Tidak. Ini karena ada asobah di sini, ada muasib, ada ibnubnin di sini yang menjadikan bintubnin akan mendapatkan bagian asobah. Oleh karenanya di sini prosesnya dalam ilmu faraid seperti ini ya teman-teman ya. Ibnubnin ini mengasobahkan bintubnin. Jadi misalkan ya ada si Mai meninggalkan harta 2 juta misalkan ya. Hartanya 2 juta, maka bintun akan mendapatkan 1 juta. Bintubnin ini 1 juta, tapi
diperoleh oleh bintu Ibnu Ibnin. Tapi Ibnu Ibnin di sini 2 kali lipat ya, karena lidzakari mithlu hadzil unsaya ini hanya sebatas keterangan, karena ini beliau juga menyinggung ilmu faraid sebentar ya. Jadi Allah yazikum khairan, jazakumullah khairan yang sudah ngasih, Allah ibarik fikum. Allah. Wa qiyasul aruz, dan juga mengkiaskan, nih bab kias nih. Wa qiyasil aruzzi 'alal burri fimtina'i bai'i ba'dihi bi ba'din. Ini dalam permasalahan ribawi. Jadi dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan al-zahabu bil-zahab, al-fiddatu bil-fiddati, asy-syairu bil-syairi, al-burru bil-burri. Jadi yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gandum dengan gandum, apabila dijual antara satu gandum dengan gandum yang lain, maka syaratnya harus mislan bimislin. Tapi kalau tidak mislan bimislin, maka tidak boleh imtina. Imtina ibai ba'dihi ba'did illa mislan bimislin, harus sama. 1 kilo harus 1 kilo. Allah yazikum khairan, jazakumullahu khairan ya Syekh Siro, Allah ibarik fiik. Wa qiyasul arus. Nah, sekarang dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan arus. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan beras. Yang menyebutkan Nabi hanya menyebutkan burun. Burun ini gandum. Nah, sekarang para ulama mengkiaskan aruz, mengkiaskan apa artinya mengkiaskan? Menyamakan. Ya. Jadi hukum beras disamakan dengan hukum gandum karena sama-sama makanan. Jadi kalau beras dengan beras ya, jadi saya menukar beras 1 kilo ditukar dengan 1 kilo, tidak boleh lebih. Beras 1 kilo ditukar dengan beras 1 kilo lebih sedikit, lebih 100 gram, tidak boleh. Riba. Karena dalam hadis ini disebutkan apabila burun itu harus mislan bimislin, harus sama, yadan biyadin, harus serah terima di tempat, harus kontan, tidak boleh ditangguhkan, harus dibayar tunai. 1 kilo sekarang, maka saya harus menerima 1 kilo sekarang. Tidak boleh ditunda ya, tidak boleh. Dalam hadis yang hanya disebutkan oleh Nabi hanya burun, gandum. Untuk aruzun sendiri tidak disebutkan. Nah, ulama mengkiaskan, menyamakan ruzun dengan burun karena sama-sama makanan. Nah, sekarang kias tersebut apakah dalil ijmali? Tidak. Kenapa? Karena ini khusus pada kias aruz. Insyaallah ini lebih jelas lagi ya. Kama rawahu Muslim, di mana hadis imtina'ul burri bil burri, az-zahabu hadisnya az-zahabu bil zahabi, al-fiddatu bil fiddati, apalagi al-burru bil burri, asy-syairu bis syairi, mislan bimislin, itu dalam riwayat Imam Muslim ya, bisa dicek yang punya kitab Sahih Muslim bisa dicek ya. Wastishabit taharah liman syakkah fi baqaiha. Ya, ini arti dari istishab ya. Arti dari istishab yang saya terangkan tadi. Jadi misalkan ada orang nih punya wudu tadi ya, tadi maghrib, sholat maghrib punya wudu, lanjut isya. Sampai sekarang dia lupa apakah dia sudah batal wudu atau tidak. Apakah keadaannya sekarang dia masih mempunyai wudu atau wudunya sudah hilang. Nah, di sini ada istilah istishab. Jadi mengkekalkan wudunya dari yang tadi punya wudu sampai sekarang. Berarti karena asalnya saya punya wudu, saya ragu apakah tidak punya wudu ada hal yang membatalkan, ragu dalam hal tersebut. Maka saya sekarang tetap punya wudu. Namanya istishab. Ya. Dalil ijmalinya istishab itu hujjah, dalil ijmalinya. Tapi kalau istishab taharah sudah fokus pada taharah, liman syakka fi baqaiha, bagi orang yang ragu apakah dia masih suci atau tidak, wudunya sudah batal atau tidak, ragu dia, tidak yakin ya, tidak yakin, maka kita harus mengambil hukum awal, hukum asal ya. Misalkan nih saya punya air nih ya, punya air ditaruh sini ya, tadi pagi iya al yaqinu la yazal bisyak, mantap ya. Ini kaidah fikih ya. Al-qaidul khams al-kubra al-yaqinu la yuzalu bisyak. Jadi keyakinan tidak boleh dihilangkan dengan keraguan.
Jadi yakin ya tadi pagi saya minum air ini, airnya suci. Nah sekarang ragu, ya karena ada najis tadi di sekitarnya, ragu saya. Apakah ada najis menimpa air tersebut atau tidak? Ragu, tidak yakin. Maka mengambil hukum awal. Tadi pagi masih suci, berarti sekarang tetap suci. Namanya istishab. Jadi apabila istishab sudah digabungkan pada permasalahan suci, namanya bukan dalil ijmali, namanya dalil tafsili. Karena fokus pada satu permasalahan, lima syakka fi baqaiha falaisat min usulil fikih. Jadi dalil-dalil tersebut itu bukan usul fikih. Wa in dzukira ba'duha fi kutubihi tamsilan. Walaupun permasalahan demikian, wa in dzukira ba'duha, walaupun disebutkan sebagian dari permasalahan tersebut fi kutubihi, dalam kitab-kitab usul fikih, tamsilan, itu hanya sebatas contoh, bukan pembahasan inti. Jadi kalau yang ingin belajar fikih, jangan mutlak, jangan belajar kitab usul fikih, bukannya kitab fikih. Ya, baca kitab Fathul Qorib, baca kitab Fathul Mu'in, Minhajul Talibin, Kanzur Raghibin, dan yang lainnya. Jadi dalam usul fikih kita bukan belajar fikih. Nah, jadi fikih itu adalah intisari dari usul fikih. Jadi usul fikih itu adalah kaidah. Kaidah bagaimana mereka, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, bagaimana mereka itu menggali hukum langsung dari Al-Qur'an dan hadis. Bukan hanya menggali begitu saja, tapi menggunakan kaidah. Apa kaidah tersebut? Ini kaidah usul fikih. Insyaallah ini jelas. Wa kaifiyatul istidlal biha. Ini adalah bagian yang kedua.